Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas tata cara posisi duduk saat berzikir yang benar. Karena posisi duduk itu sangat penting ya, dikala kita mau melakukan zikir. Dan ada beberapa posisi duduk yang sering dipakai saat berzikir, namun mereka tidak tahu sebenarnya setiap posisi duduk itu ada maknanya ya, dan ada kelebihannya. Oke, nggak usah lama-lama ya. Yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu posisi duduk sila seperti gambar ini ya. Posisi duduk seperti ini adalah posisi duduk yang paling salah ya. Yang paling salah. Kenapa? Karena duduk seperti ini apabila kalian yang suka misal berzikir mengamalkan sebuah amalan, itu nanti kalian akan mendapat godaan itu dari arah depan, belakang ya, samping kanan dan samping kiri. Kebanyakan itu ya. Orang yang duduk zikir menggunakan duduk sila seperti ini, itu nanti dia akan melihat adanya cahaya ya, terus akan melihat adanya penampakan wujud yang bernyawa ya, misalkan seperti pocong, kuntilanak dan sebagainya. Karena duduk seperti ini tidak akan pernah bisa melepaskan ya sejatinya diri kita itu dari dunia ya, duniawi ya. Karena jelas posisi duduk ini masih posisi duduk bertumpuk ya, dan itu sangat susah untuk melepaskan badan halus kita keluar dari badan kasar kita ya. Apalagi digunakan untuk berzikir supaya berbaur dengan zatnya Allah. Kalau duduk sila seperti ini tidak bisa ya, dan percuma gitu loh. Capek kalian tapi kalian tidak akan pernah bisa menembus ya. Memang sih kebanyakan gitu yang tidak tahu itu ya menggunakan posisi duduk sila seperti di gambar ini ya. Padahal ini posisi duduk yang salah ya. Karena menurut hakikatnya duduk sila ini biasanya digunakan oleh agama Hindu ya, untuk bersemedi dan sebagainya ya. Tapi kalau kalian ingin belajar berzikir yang benar ya, itu jangan menggunakan duduk sila seperti ini ya, karena kalian tidak akan pernah bisa meninggalkan duniawi. Kalau orang Jawa bilang kedunyan ya. Jadi posisi duduk sila ini salah ya. Terus yang kedua, posisi duduk menggunakan lafadz tasjid ya. Kalau menggunakan posisi lafadz tasjid seperti di gambar ini, itu godaannya hanya cuman dari arah kiri sama arah kanan ya. Godaannya itu biasanya berupa suara.
kadang ada suara bisikan atau suara-suara yang lainnya ya. Dan ini sangat lama apabila kita mau keluar dari badan kasar kita ya. Itu sangat lama gitu loh. Dan bahkan untuk menembus ya, untuk menembus alam-alam gaib dan bahkan sampai ke alam hak ya, itu sangat susah gitu loh, lama gitu, butuh waktu yang lama gitu. Karena apa? Karena ini masih tasjid ya. Ya memang biasanya ada yang menggunakan duduk seperti ini ya, apabila kalian yang suka zikir dengan menggunakan zikir nafas ya, baik itu menggunakan lafaz ucapan hu Allah, la ilaha illallah, atau mungkin menggunakan Allah ya. Jadi biasanya duduk lafaz tasjid seperti ini ya, bebannya yang menghalanginya itu terletak pada betis ya, pada betis gitu. Jadi badan halus kita ya, ruh kita itu kalau mau meninggalkan badan kasar kita, jasad kita ya, itu akan terhalang. Karena apa? Posisi duduk dengan menggunakan lafaz tasjid ini ya, itu pada hakikatnya pusar kita ya, pusar kita itu masih terhalang ya. Jadi posisi pusar itu masih terhalang. Sebenarnya bagus duduk seperti ini, bagus, tapi kalau bagi kalian yang masih istilahnya itu baru mengenal yang namanya zikir hak, atau mungkin orang bilang zikir nafas sadar Allah atau apa gitu ya, memang duduk seperti ini biasanya yang digunakan ya. Karena memang duduk-duduk seperti ini nih godaannya hanya cuman dari kiri dan kanan gitu. Dan yang benar ya, ini adalah yang nomor 3 ya. Karena yang nomor 3 ini, inilah duduk yang digunakan oleh para wali ya, dan orang-orang hak lainnya gitu. Jadi posisinya seperti gambar ini adalah posisi duduk menggunakan lafaz Allah ya. Jadi apabila kalian sudah posisi duduknya udah menggunakan lafaz Allah seperti ini ya, begitu kalian duduk saja menggunakan lafaz ini, sesungguhnya para malaikat itu sudah melihat ya bentuk posisi duduk kalian yang bisa menembus beberapa alam gaib dan beberapa lapis langit ya. Dan ini tidak ada godaannya lagi ya, sangat cepat untuk keluar dari badan ya. Bagi kalian yang mau meraga sukmo ya, atau mungkin kalian yang menghafalkan bacaan-bacaan lainnya ya, misalkan seperti kalian mendapatkan amalan ya, bagus ini nih duduk lafaz Allah kayak gini, bagus ya. Karena kalau kita kaji lebih dalam lagi ya, posisi duduk lafaz Allah ini ya, ini adalah
lam lam ha ya. Lam lam ha ini, sedangkan untuk tasjidnya ya itu adalah dibokong, sedangkan alifnya itu adalah badan dari pusar sampai kepala ya, jadi tegak alifnya itu ya. Sedangkan untuk harokat alif kecil di atas tasjidnya, yaitulah yang dimaksud dengan kalau orang bilang manunggaling kaulo mareng Gusti ya, kalau untuk Jawa loh ya. Kalau untuk nasionalnya yaitu manunggaling kaulo Gusti ya. Jadi untuk itu ya insya Allah nanti kita kaji lagi ya, kita bikinkan videonya lagi ya. Jadi biar kalian tahu seberapa pentingnya sih duduk dalam berzikir ya. Jadi gunakanlah lafadz Allah ini ya, karena ada beberapa yang bilang sebenarnya duduk lafadz Allah ini sama aja duduk lafadz Muhammad ya, yaitu mem ha mem dal ya. Jadi ujung kaki itu mem, terus paha ke lutut itu tuh ha, terus paha ke lutut satunya itu adalah mem, dan ujung kaki ya yang satunya itu adalah dal ya. Jadi kalau udah menggunakan duduk seperti ini, para jin, iblis, khodam ya, itu mereka tidak akan pernah mampu lagi untuk menggoda ya. Untuk menggoda dalam artian berwujud dikala kalian berzikir ya, seperti berwujud membentuk cahaya atau mungkin warna alam goib ya, dan perwujudan yang bernyawa seperti pocong, kuntilanak dan sebagainya. Jadi itu yang perlu kalian ketahui ya. Karena seperti posisi duduk yang pertama ya, posisi duduk sila itu sebenarnya khodam dari bacaan yang kalian baca. Misalkan kalian itu menghafalkan sebuah rafalan ya, itu sebenarnya mereka akan berwujud gitu loh ya, perlu kalian ketahui itu. Dan apabila kalian itu duduk menggunakan lafadz tasjid ya, itu yang menggoda itu dari bangsa iblis ya, perlu kalian ketahui gitu. Dan kalau kalian udah menggunakan duduk lafadz Allah ini, itu nggak akan pernah lagi ada yang namanya khodam, jin, iblis, syaiton itu yang menggoda kalian ya, yang mengganggu gitu. Jadi posisi duduk ini jarang orang yang tahu ya. Karena apa? Kalau orang itu tidak mau mengkaji apa yang sudah ia dapat dalam ngaji, maka dia tidak akan pernah tahu ya. Jadi saya berikan video ini ya supaya kalian benar-benar bisa merasakan nikmatnya zikir itu seperti apa ya, dengan menggunakan duduk posisi menggunakan lafadz Allah ini. Jadi cukup sekian dulu ya videonya untuk posisi duduk ini. Kalau mau kita bahas itu masih panjang sebenarnya ya untuk posisi duduk ini, tapi insya Allah kalian bisa memahami ya, bisa memahami meskipun video ini sangat singkat. Dan untuk video berikutnya nanti saya akan membahas
tata cara berzikir ya, supaya kalian bisa menembus 7 alam gaib dan 7 lapis langit ya. Jadi biar kalian tahu ya tata caranya seperti apa dan apa-apa yang harus dilakukan saat berzikir. Oke. Sebelum video ini saya tutup, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya apabila saya mengupload video, kalianlah yang pertama mengetahuinya ya. Cukup sekian.